Perkenalkan, saya dengan Sister Rosida ya Mbak. Saya mahasiswa Stikes Mitra Keluarga. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan profesi nurse. Di sini sesuai dengan kontrak saya yang tadi, saya mau memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Salah satu yang saya akan jelasin adalah penyakit reproduksi, yaitu kanker leher rahim atau CA cervix yang seringkali menyerang reproduksi khususnya pada wanita. Nah, ini saya menjelaskan itu sekitar 10-15 menit. Sempatnya di sini aja ya. Oke. Gimana Mbak? Apakah bersedia? Ya, bersedia. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih Mbak. Sebelumnya udah pernah mendapat edukasi belum mengenai kesehatan reproduksi ini, khususnya pada penyakit CA cervix? Sebelumnya saya belum pernah dapat edukasi sih, Suster. Oh belum, tapi Iya. untuk pengetahuannya mengenai sekilas info pasti udah mendengarkan ya terkait Iya. ini. Boleh saya tanya yang sepemahaman Mbaknya mengenai penyakit CA cervix ini seperti apa? Yang Mbak tahu aja. Saya asal begitu tentang rahimnya gitu ya, Suster. Rahimnya seperti apa? Mungkin kayak hamil anggur gitu, mungkin ada ya gejala-gejala awalnya. Oke, seperti gejala hamil anggur ya? Iya. Oke, baik Ibu. Mbak, ini nanti saya akan mencoba menjelaskan apa sih kanker leher rahim itu, penyakitnya seperti apa, penularannya dari mana, terus cara pencegahannya seperti apa. Iya. Ya. Oke, sudah siap ya? Iya. Oke. Baik Mbak, seperti yang kita lihat di gambar bahwa ini adalah rahimnya kita. Iya. Nah, ini rahim, Iya. ini vagina. Iya. Nah, ini adalah leher rahim. Nah, yang dua saluran ini adalah tuba fallopi. Dan di sini adalah ovariumnya, gitu ya. Oke, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan dulu leher rahim atau cervix itu apa. Leher rahim atau cervix itu adalah suatu bagian terendah dari rahim kita yang menonjol puncak liang senggama nih ya. Nah, nanti si cervix itu apa sih? Cervix itu adalah suatu penyakit keganasan yang terjadi pada leher rahim. Nah, nanti si kanker cervix atau si cervix ini nanti bisa mengalami keganasan di bagian leher rahim kita ini kalau misalnya kita mengalami gejala-gejala seperti kalau misalnya kita mengeluarkan keputihannya itu nggak seperti biasanya, misalnya warnanya dari warna itu dapat kita observasi seperti warnanya kok aneh ya, misalnya warna kayak coklat terus harusnya kan si keputihan kita itu tidak berbau ya, tetapi kenapa kita berbau ya? Nah, itu kita harus warning ya. Jadi itu pasti ada sesuatu yang terjadi, tanda salah satu bahaya dari si rahim kita seperti itu. Nah, itu yang perlu observasi gitu ya Mbak ya. Iya. Untuk Mbaknya sendiri warna keputihannya seperti apa? Kalau saya biasanya masih normal sih, Suster. Sejauh ini warnanya? belum ada tanda-tanda kayak masih bening aja gitu Masih bening ya, dan nggak berbau ya? Nggak berbau Nah, sih. Itu adalah gejala-gejala salah satu dari si kanker leher rahim ini atau kanker cervix ya. Nah, terus bisa terjadi perdarahan di luar siklus haid. Misalnya saya sudah dapat haid 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu, tapi kok saya ada perdarahan lagi ya di jalan ini lahir kita atau di rahim kita. Nah, itu perlu kita observasi juga. Otomatis jarak atau waktu untuk pengeluaran darah itu kan berarti kan di apa sih namanya? Ada kelainan atau terjadinya abnormal. Nah, normalnya adalah 1 bulan 1 kali haid gitu kan. Normalnya haid kita itu kan 2-7 hari itu masih katakan normal, dan ganti pembalut juga kita harus observasi perdarahannya seperti apa. 1 hari kita ganti pembalut berapa banyak, minimal 2-3 pembalut itu masih normal. Tetapi kita lihat lagi di dalam pembalutnya itu
berapa jumlah perdarahannya, apakah perlu satu softtek atau setengah softtek, itu perlu kita observasi juga gitu. Kalau misalnya lebih dari 3 pembalut itu harus tanya, perlu kita evaluasi dan perlu kita warning apakah ada masalah di bagian siklus haid kita, seperti itu ya. Biasanya waktunya itu kalau misalnya yang abnormal itu berapa lama ya, Sister? Di atas 7 hari. 1 hari itu tidak normal, 2-7 hari itu masih dalam batas normal. Gitu ya. Ya. Oke. Dan kalau misalnya kalau sudah menikah terjadi perdarahan sesudah melakukan senggaman, gitu, seharusnya normalnya pada saat kita melakukan hubungan intim pada pasangan kita yang sudah sah, itu harusnya tidak ada perdarahan. Tetapi pada saat saya melakukan hubungan ternyata terjadi perdarahan, itu harus kita curigai juga, gitu ya. Jadi normalnya tidak ada perdarahan pada saat atau setelah kita melakukan senggama atau berhubungan dengan pasangan kita ya. Terus timbul kembali haid setelah mati haid, gitu. Jadi ini pada usia-usia yang sudah menopause, misalnya pasiennya ini tidak mengalami haid atau mbaknya atau orang tuanya tidak mengalami haid seharusnya, tetapi kok tiba-tiba ada perdarahan di pervaginan. Berarti pada Gitu. dicurigai Nah, iya kan karena kita kan sudah menopause, tidak mungkin terjadinya ada perdarahan atau sedang haid gitu. Nah, itu kan suatu tanda bahwa ada keabnormalan di dalam proses siklus kita, seperti itu ya. Oke, sampai saat ini sudah mengerti dulu ya terkait ininya gejalanya ya. Nah, jadi nanti pada saat 4 gejalanya atau salah satu dari gejala ini muncul, bimbanya wajib melakukan konsultasi atau pemeriksaan lebih lanjut ke tenaga kesehatan, khususnya kepada dokter OB gitu ya, tenaga kesehatan lainnya. Nah, faktor risikonya apa sih penyebab si kanker ini? Pastikan dalam suatu penyebab pasti ada port di entry atau faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya si kanker ini gitu. Nah, sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab si kanker leher rahim ini gitu. Nah, tetapi kita lebih banyak mencurigai si kanker serviks ini disebabkan adanya virus. Nah, virusnya itu apa sih? Virusnya itu namanya human papillomavirus. Nah, human papillomavirus ini bisa muncul atau bisa berisiko kalau misalnya pasti kita dapat dari luar. Kalau misalnya kita belum pernah berhubungan intim bersama pasangan kita tidak atau berisiko kecil untuk mengalami atau terserang human papillomavirus ini atau virus HPV ini gitu. Karena apa? Karena biasanya si virus HPV ini diakibatkan adanya misal dari pasangan kita yang sering gonta-ganti pasangan. Berarti itu bisa ya, Suster ya? Bisa, itu sangat berisiko tinggi. Terus kalau misalnya kita dalam melakukan hubungan dengan pasangan kita tidak bersih gitu, misalnya dikorek-korek pakai tangan, nah itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita tidak tahu di tangan kita itu ada bakteri yang tidak terlihat dengan kasat mata gitu, dan kita tidak mencuci tangan. Nah, sedangkan di dalam rahim kita itu atau dalam serviks atau rahim kita itu harusnya dia sifatnya tidak boleh ada dari luar yang menyebabkan adanya faktor si virus ini bisa muncul seperti itu. Nah, selain itu juga wanita yang melahirkan banyak anak. Kenapa sih wanita yang melahirkan banyak anak ini berisiko? Iya, karena misalnya wanita yang lahiran normal itu harusnya kan kita harus memberikan jarak saat kita melakukan proses persalinan. Kalau misalnya kita jarak persalinannya itu dekat, otomatis kan di dalam peregangan di abdomen perut kita itu belum pulih secara sempurna. Jadi salah satu pencegahan untuk mencegah adanya kanker serviks ini, kalau misalnya pasien-pasien yang belum nikah, itu kita wajib anjurkan untuk melakukan vaksin, yaitu vaksin HPV, human papillomavirus gitu.
Nah, itu kenapa sih penting? Supaya kita sudah mempunyai kekebalan dulu. Kalau misalnya suatu saat kita terserang penyakit ini gitu. Kalau misalnya kita belum menikah, tetapi kalau misalnya kita sudah menikah, hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus wajib melakukan tindakan pap smear itu 1 tahun sekali. Nah, untuk itunya suster, maaf, untuk vaksinnya itu bagaimana saya? Oke, kalau vaksinnya itu kita biasanya harus melakukan vaksinasi itu 3 kali penyuntikan gitu. Nanti dalam 1 kali penyuntikan akan diberikan jeda lagi, bulan berikutnya 1 kali, bulan berikutnya lagi, nanti jadi sampai 3 kali penyuntikan. Kalau misalnya kita sudah melakukan penyuntikan, otomatis kita sudah mempunyai suatu kekebalan gitu. Itu langkah screening awal kita mencegah adanya si virus ini gitu. Kalau misalnya virus ini sudah kita mempunyai kekebalan tersendiri, nah ini akan kita bisa mendeteksi atau kita melakukan pencegahan di awal. Nah, selain itu apa? Selain itu kita harus tetap menjaga antibodi kita supaya antibodi kita itu tetap tetap fit. Kalau misalnya tubuh kita fit, antibodi kita bagus. Nah, kalau misalnya kita terserang penyakit apapun atau virus dari mana, tubuh kita juga bisa melakukan perlawanan sendiri gitu ya. Ya, suster. Oke. Terus pap smear ini kapan sih harus dilakukan? Pasti kita tanya dulu pasiennya itu menikah udah berapa lama. Kalau misalnya pasien yang menikah udah 1 tahun atau sudah 3 tahun, biasanya sih 3 tahun kalau misalnya sudah melakukan hubungan secara aktif, kita wajib memberikan atau wajib melakukan pap smear ini gitu, minimal 1 tahun sekali. Untuk apa sih? Untuk pencegahan. Kalau misalnya kita sudah melakukan pap smear nih di tahun ini, tahun berikutnya kita wajib melakukan pap smear. Nah, kalau misalnya pap smear kemarin hasilnya itu negatif atau aman-aman aja, kita lakukan vaksinasi. Tetapi kalau misalnya kita sudah melakukan pap smear ternyata hasilnya ada yang bermasalah atau kayak seperti ada radang, nah pasti akan diobati dengan pemberian obat antibiotik. Berarti kalau misalnya kita sudah menikah kan kita dilakukan pap smear. Nah, setelah itu kalau misalnya hasil pemeriksaan pap smear itu baik-baik saja, berarti bisa divaksin ya, suster? Bisa. Kalau misalnya hasil pap smearnya itu negatif, tetapi tetap kita wajib di tahun berikutnya kita tetap melakukan pap smear. Ya? Oh iya. Kenapa? Karena kita melakukan hubungan aktif, hubungan seksual dengan pasangan kita. Untuk apa? Untuk pencegahan. Kalau misalnya ditemukan suatu masalah atau suatu kelainan di dalam rahim kita, nah kita bisa mengatasi atau kita bisa melakukan pengobatan lebih awal dibandingkan kita melakukan pengobatan di akhir seperti itu ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Oke, pap smear itu prosedurnya seperti apa sih? Prosedur pap smear itu sederhana. Intinya kita harus 3 hari tidak berhubungan seksual dengan suami, terus 7 hari bebas dari haid. Itu sebelum kita Kalau melakukan misalnya kita mau pap smear, tetapi ini khusus yang bagi sudah menikah. Oh iya ya. Kalau misalnya yang belum menikah, kita wajib melakukan vaksinasi. Vaksinasi saja ya, suster ya. Ya, sama kita makan makanan yang bergizi, gaya hidup kita seperti apa, ini kita setia sama satu pasangan, gitu ya. Nah, kalau misalnya pap smear itu nanti hasilnya akan keluar 1 minggu seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya. Bagaimana untuk penjelasan saat ini? Untuk penjelasannya sih jelas ya. Biasanya kalau tanda dan gejala awalnya berarti seperti itu yang tadi udah jelaskan ya, suster ya. Benar. Kayak seperti berbau ya. Terus sepertinya berbau. Terus haidnya yang tidak lancar itu ya, suster ya. Haidnya bisa secara terus menerus. Terus menerus juga ya. Jadi normalnya kan harusnya kita haid itu 2-7 hari, tetapi kok saya haidnya lebih dari hari ini, dan kok perdarahannya saya biasanya kan ganti softtek cuman biasa paling 3 atau enggak 2 gitu ya, kok ini lebih dari normal dari yang biasanya ya, ada apa ya? Juga ya, banyak atau dikitnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Jelas, suster. Oke, jelas ya. Oke, mau saya evaluasi lagi ya Bu ya. Tadi gejalanya seperti Ibu sebutkan salah satunya adalah karena ada keputihan. Keputihan, Selebihnya
kalau seperti yang kayak suaminya ganti-ganti pasangan juga. Ya sering gonta-ganti pasangan, tidak setia lah pokoknya ya. Oke, terus Apa soalnya? oh enggak kok. Oke, nggak apa-apa. Intinya kalau misalnya kita juga melahirkan dengan jarak yang dekat, terus ada riwayat keluarga bersama bodi kita seperti itu ya. Oke, terus untuk pencegahannya nih, kalau misalnya untuk yang belum menikah seperti apa? Kalau yang belum menikah seperti vaksin. Ya, vaksin apa? Vaksin HPV ya. Oke, vaksin HPV. Kita harus konsul dulu ke dokternya. Benar, konsultasi terus 3 kali penyuntikan dan itu harus tuntas ya. Tidak boleh tidak tuntas. Karena Tapi apa? Kalau setiap bulannya berurutan dengan nah, suster iya, ya. kalau misalnya tidak tuntas, itu sama juga kita antibodi kita belum terbentuk. Kalau misalnya dalam kita kan vaksin yang pertama, terus ternyata kelewatan nih 2 bulan atau 3 bulan itu tetap masih dihitung atau kita harus Tetap mengulang dari intinya yang pasti kita tahu kalau misalnya kita bulan ini dilakukan, bulan berikutnya harus kita lakukan lagi. Intinya kalau misalnya kita melakukan vaksinasi tidak boleh lebih dari 1 bulan atau berapa bulan. Setidaknya minimal kalau misalnya berapa hari, 1 minggu atau 2 minggu nggak masih masalah. nggak apa-apa ya suster ya. Gitu ya. Ya. Oke. Terus kalau misalnya kita berhubungan nih sama suami, apa yang harus kita perhatikan juga nih, perlu kita edukasikan kepada suami. Ya untuk kebersihannya. Ya, benar. Ya lebih ke setia aja suster ya tadi ya. 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 Tidak hanya dari suami saja yang kalau Menjaganya wajib kedua pasangan ini seperti itu ya. Oke, baik, untuk ilmu yang didapatkan sih dari hasil evaluasi mbaknya sudah lebih sedikit mengetahui terkait bahaya kanker cervix ini seperti apa, pencegahannya, penanganannya bila mengalami hal penyakit kanker cervix ini seperti itu ya. Iya. Oke, ada yang lagi yang ditanyakan? Mungkin kurang lebihnya cukup ya suster. Oke, ya baik, terima kasih Mbak Aisyah ya. Oke, Mbak Aisyah, terima kasih untuk waktunya. Semoga semoga ilmunya bermanfaat untuk mbaknya atau untuk keluarganya sendiri. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita lebih aware lagi sama diri kita supaya kita bisa mencegah adanya penyakit kanker leher rahim, karena ini persentasenya kepada wanita itu lebih tinggi. Berarti banyak suster ya. Iya, gitu ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya atas kesempatannya, waktunya yang telah diluangkan ke saya. Kita ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga ini bisa memberikan hal yang positif dan bisa dapat dibagikan kepada teman-temannya atau kepada keluarga dan lebih penting lagi untuk diri kita sendiri. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih